Stadion Jatidiri Semarang yang bakal menjadi venue pertandingan Persib Bandung di laga pekan ke-22 memiliki perjalanan panjang dalam sejarah olahraga Indonesia. Sebagai markas PSIS Semarang, stadion ini telah mengalami berbagai transformasi besar sejak pertama kali dibangun hingga kini menjadi salah satu stadion berstandar internasional yang memenuhi kriteria FIFA. Pembangunan Stadion Jatidiri dimulai pada era Gubernur Jawa Tengah Muhammad Ismail dan diresmikan pada tahun 1991. Terletak di Kelurahan Karangraja, Kecamatan Gajah Mungkur, stadion ini awalnya memiliki kapasitas sekitar 20.000 penonton. Sejak saat itu, Stadion Jatidiri menjadi pusat berbagai aktivitas olahraga, khususnya pertandingan sepak bola. Pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo memulai proyek renovasi besar-besaran yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kejayaan Stadion Jatidiri. Renovasi ini tidak hanya terbatas pada stadion utama, tetapi mencakup kawasan olahraga yang lebih luas. Dengan total anggaran sebesar 528,7 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Jawa Tengah, renovasi kawasan olahraga Jatidiri berjalan selama 5 tahun, mulai dari 2016 hingga 2021. Proyek ini pun mencakup perbaikan gelanggang olahraga, lapangan tenis outdoor, lapangan basket, arena sepeda, serta pembangunan fasilitas panjat tebing yang modern. Perbaikan besar pada tribun stadion turut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan serta keamanan penonton. Langkah ini menandai keseriusan Pemprov Jawa Tengah dalam menjadikan Stadion Jatidiri sebagai pusat kegiatan olahraga unggulan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh atlet profesional tetapi juga oleh masyarakat umum. Tetapi di situ, pada Desember 2023 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil langkah lanjutan dengan proyek renovasi lanjutan senilai 23,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Setelah itu, pada 30 Januari 2025 kemarin, pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meresmikan pemanfaatan kembali Stadion Jatidiri yang telah berstandar internasional. Transformasi ini tidak hanya membanggakan masyarakat Semarang, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan olahraga nasional. Dengan kapasitas baru dan fasilitas yang memenuhi standar internasional, Stadion Jatidiri dinilai siap menjadi venue berbagai pertandingan nasional dan internasional. Transformasi besar yang telah dilakukan mencerminkan upaya nyata untuk memajukan olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia. Nah, jelang menjamu Persib Bandung di stadion tersebut, PSIS Semarang mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin dengan rangkaian latihan yang nampak pada unggahan akun resmi klub. Persib sendiri nantinya juga akan mulai melibatkan dua pemain barunya, Jervan Kastanir dan Ahmad Agung. Milik mereka sudah beberapa kali diturunkan dari bangku cadangan dalam 4 laga terakhir. Saat ini, Jervan Kastanir penyerang timnas Kuraso hampir mencapai kondisi kebugaran ideal. Tim pelatih berharap dia dapat menjaga level tersebut agar terus optimal saat bertanding, dan bahkan kalau bisa menampilkan tembakan geledek yang sempat ia torehkan di laga sebelumnya. Di sisi lain, Ahmad Agung, pemain yang dipinjam dari Persik Kediri pun masih dalam tahap menurunkan berat badan sebagai bagian dari program kebugarannya. Ia mengungkapkan bahwa program ini melibatkan latihan di gym di luar jadwal latihan reguler bersama tim. Dengan kerja keras yang sedang dilakukan inilah baik oleh tim pelatih maupun kedua pemain, Persib Bandung berharap Jervan Kastanir dan Ahmad Agung bisa segera memberikan kontribusi maksimal di lapangan kelak. Ya, seperti yang kita tahu, duel Persib Bandung kontra PSIS Semarang nanti bakal digelar tanpa penonton. Laga penting bagi kedua kesebelasan ini bisa menjaga jarak Persib dengan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya yang terus menguntit di posisi kedua dan juga ketiga klasemen. Dan menilik pentingnya laga ini, hampir dipastikan susunan pemain Persib Bandung bakal berbeda dengan yang diturunkan oleh Bojan Hodak di pertandingan sebelumnya. Hal ini menyusul kabar kurang menggembirakan di mana mereka bertolak ke Semarang menghadapi PSIS tanpa top skor klub Tyrone Del Pino. Gelandang elegan asal Spanyol itu bakal melewatkan laga pekan ke-22 Liga 1 karena dirinya terserang demam dan tak berlatih dalam 2 hari terakhir.
Pelatih Persib Bojan Hodak pun mengabarkan kondisi Tyron Delpino pada hari keberangkatan Jumat 7 Februari kemarin, yang mana disebutkan kalau tim medis Persib telah memeriksa lebih seksama Tyron dan juga tes lanjutan menunjukkan ini bukan merupakan demam berdarah. Namun Tyron harus diistirahatkan guna bersiap pada laga derby Persija versus Persib. Selain Tyron, Marco juga tak diboyong oleh Hodak sebab ia baru pulih dari cedera hamstring dan baru mengikuti persiapan sekali jelang keberangkatan. Karena inilah prediksi starting line up, disebutkan bahwa kiper bakal kembali diemban oleh Kevin Ray Mendoza, sebab untuk sementara pemain asal Filipina itu takkan tergantikan. Di posisi back ada Kakang Rudianto, Nick Wipers, Gustavo Franca, dan Edo Febriansah. Kemudian Beckham Putra dan Adam Alis bakal mengisi di lini tengah. Adapun untuk menggedor pertahanan lawan ada trio baru Jervan Castanir yang bakal mendampingi Ciro Alves dan juga David da Silva. Ya, Persib menyambung kembali top skor sepanjang masa klub David da Silva setelah sang pemain telah berlatih kembali dengan Pangeran Biru. Dokter tim Persib Wira Prasetya juga menyebut bahwa kondisi David da Silva telah membaik sehingga kemungkinan besar bisa diturunkan di laga nanti. Nah, di lain sisi dari kubu Persib, pelatih PLCA Semarang Gilbert Agius memberikan gambaran terbaru mengenai kesiapan tim Mahesa Jenar menjelang laga krusial ini. Pihaknya menerangkan persiapan melawan Persib berbeda dengan timnya saat menghadapi Dewa United. Di sini para pemainnya dituntut untuk tampil lebih kompak jika ingin mencuri 3 poin dari Persib. Bukan tanpa alasan, PLCS memang selalu kesulitan jika bertemu Persib, baik di laga tandang juga kandang. Diketahui dalam 5 laga terakhir PSIS belum meraih kemenangan sekalipun atas Maung Bandung. Menghadapi pemuncak klasemen sementara yang juga juara di musim lalu, Agius menekankan pentingnya konsentrasi penuh selama 90 menit. Namun meski begitu, salah satu kabar positif yang disampaikan adalah kembalinya striker andalan Evandro Brandao yang telah absen dalam 3 pertandingan terakhir PSIS. Dengan adanya Brandao, Mahesa Jenar memiliki beberapa pilihan strategi di lini serang. Brandao bisa dimainkan sebagai starter atau tetap memberikan kepercayaan kepada Sudi Abdullah yang tengah dalam performa api setelah mencetak 2 gol di 2 laga terakhir melawan PSBS dan Dewa United. Ambisi besar juga diungkapkan oleh kapten tim PSIS Septian David Maulana yang ingin memaksimalkan laga kandang untuk meraih 3 poin. Pemain berusia 28 tahun itu juga yakin jika timnya bisa mengalahkan Persib meskipun tidak mudah. Setelah evaluasi ada rasa optimis dari kami, secara kualitas kita memang berbeda dari Persib. Tapi selama kita tampil baik dan yakin, pasti kita akan punya peluang untuk menang.